Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Johannes Ronald Eliezer Roparulian Hutagalung, Sarjana Hukum, Magister Hukum, mahasiswa program Sarjana Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Siber Asia dengan nomor induk mahasiswa 23020101023. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama dengan judul Etika Bekerja dan Berbisnis Menurut Ajaran Agama Kristen Protestan, di bawah bimbingan Bapak Abdurrahman, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Etika bekerja dan berbisnis menjadi sangat relevan di era modern ini, di tengah persaingan bisnis yang ketat dan godaan untuk menghalalkan segala cara demi keuntungan. Orang Kristen dituntut untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai iman yang diajarkan dalam Alkitab. Makalah ini mengeksplorasi bagaimana ajaran Kristen Protestan memberikan landasan teologis dan prinsip-prinsip praktis bagi aktivitas kerja dan bisnis yang memuliakan Tuhan. Etika Kristen bersumber dari Alkitab dan bersifat absolut karena didasarkan pada kehendak Allah yang tidak berubah. Berbeda dengan etika sekuler yang relatif. Standar moral dalam etika Kristen bersifat universal dan melampaui batas waktu serta geografis. Inti dari etika Kristen adalah hukum kasih kepada Allah dan sesama, yang menjadi dasar bagi seluruh tindakan moral, termasuk dalam aktivitas kerja dan bisnis. Kasih ini bukan sekadar emosi, tetapi komitmen untuk bertindak demi kebaikan orang lain dan kemuliaan Allah. Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 bahwa Tuhan Allah menempatkan manusia dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Ini menunjukkan bahwa sejak penciptaan, Allah telah memberikan mandat kepada manusia untuk bekerja. Kerja adalah bagian integral dari rancangan Allah, bukan kutukan akibat dosa, melainkan berkat dan tanggung jawab yang mulia. Manusia dipercayakan sebagai penata layan yang bertanggung jawab atas sumber daya yang Allah berikan. Setiap pekerjaan memiliki dimensi spiritual yang harus dilakukan dengan standar etis yang tinggi. Konsep vocation atau panggilan menegaskan bahwa tidak ada dikotomi antara pekerjaan rohani dan sekuler. Martin Luther bahkan menekankan bahwa seorang tukang sepatu yang mengerjakan sepatunya dengan baik sama mulianya dengan pendeta yang berkhotbah. Kolose pasal 3 ayat 23 mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada 3 prinsip utama etika bekerja menurut ajaran Kristen. Pertama, integritas dan kejujuran. Kejujuran dalam segala aspek pekerjaan dan menolak praktik korupsi atau manipulasi. Kedua, tanggung jawab. Profesionalisme dalam menyelesaikan tugas, komitmen terhadap deadline, dan keberanian mengakui kesalahan. Ketiga, pelayanan, kerendahan hati dalam bekerja. Melayani dengan tulus dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ketiga prinsip ini mencerminkan karakter Kristus dalam dunia pekerjaan. Bisnis Kristen bukan hanya tentang menghasilkan keuntungan maksimal, tetapi bagaimana keuntungan tersebut diperoleh dan digunakan. Bisnis harus menjadi saluran berkat Allah bagi dunia, menjadi agen perubahan sosial yang membawa keadilan, menolak praktik eksploitatif, menciptakan produk berkualitas, dan membangun reputasi berdasarkan integritas. Dengan demikian, bisnis menjadi instrumen transformasi positif bagi masyarakat. Imamat pasal 19 ayat 13 dengan tegas menyatakan, janganlah kamu menahan upah orang, upahan sampai pagi. Prinsip keadilan Alkitabiah mencakup pemberian upah yang layak dan tepat waktu, penetapan harga yang adil dalam transaksi, transparansi penuh dalam semua transaksi keuangan, menolak segala bentuk eksploitasi, dan memastikan distribusi keuntungan yang adil kepada semua pihak yang berkontribusi. Bisnis Kristen memiliki 2 tanggung jawab penting. Pertama, tanggung jawab sosial perusahaan, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan terlibat dalam program pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi. Kedua, pelestarian lingkungan. Praktik bisnis ramah lingkungan, mengurangi limbah dan menggunakan sumber daya secara efisien,
Mandat pemeliharaan ciptaan dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 menuntut kita untuk mengadopsi teknologi hijau dan praktik produksi berkelanjutan. Nah, di era digital dan globalisasi, tantangan etika semakin kompleks. Pertama, kejujuran di era digital. Menolak manipulasi data, informasi palsu, dan praktik menyesatkan. Integritas digital sama pentingnya dengan integritas fisik. Kedua, kompetisi yang sehat. Fokus pada peningkatan kualitas produk dan pelayanan. Bukan menjatuhkan kompetitor. Ketiga, keadilan sosial. Mengatasi kesenjangan upah yang tidak adil, eksploitasi pekerja, gig economy, dan memastikan perlindungan hak pekerja di era digital. Etika Kristen, etika kerja dan bisnis Kristen bukan sekadar aturan moral yang membatasi, melainkan cerminan dari kasih Allah yang transformatif. Ketika orang Kristen menerapkan prinsip-prinsip etika ini secara konsisten, mereka menjadi saksi hidup tentang kerajaan Allah di tengah dunia yang sekuler. Melalui integritas, keadilan, dan kasih yang dinyatakan dalam aktivitas ekonomi, orang Kristen dapat menjadi garam dan terang yang membawa perubahan positif bagi masyarakat dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap transaksi dan relasi bisnis. Makalah ini disusun berdasarkan 9 sumber referensi yang kredibel, meliputi Alkitab terjemahan baru, buku-buku tentang etika bisnis Kristen dari Larry Burkett, Alexander Hill, dan Johannes Verkel, serta artikel jurnal akademik dari jurnal Pasca dan jurnal Gamaliel tentang etika kerja profesional. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Saya Johannes Ronald Eliezer, Parulian Huta Galung, Sarjana Hukum, Magister Hukum, mahasiswa Program Sarjana Manajemen Universitas Siber Asia.